Menjadi kebahagiaan tersendiri di saat Al-Quran Braille telah diterima dan dibaca oleh para insan tunanetra. Insya Allah pada tahun ini Umi Maktum Voice menargetkan membagi 1000 set Al-Quran Braille kepada 1000 insan tunanetra di seluruh Indonesia. Mari bergabung bersama kami dalam program 1000 set Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Silakan kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Silakan follow Instagram kami @umimaktumvoice. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat. Kembali lagi kita di podcast Membuka Mata Hati. Di hari Selasa ini 2 Agustus 2022 saya sudah kedatangan tamu spesial bersama Teh Wiwin Widaningsih. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Teteh, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Teh Ayani sehat? Alhamdulillah sehat Teh. Apalagi tanggal baru seperti ini ya, tanggal iya, muda betul. tuh sehat semua insya Allah ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah Teh, di hari ini kita punya tema nih. Temanya itu serumit apa sih belajar Al-Quran Braille? Nah, Teteh sendiri yang sebagai maaf ya tunanetra kan pasti belajar Al-Quran Braille itu ya, belajar huruf Braille. Nah, Teteh dari kapan nih Teh belajar Al-Quran Braille itu Teh? Saya belajar Al-Quran Braille itu dari kelas 1 SD Teh. Jadi 10 tahun lah. Dari usia 10 tahun? 10 tahun, iya betul. Dari usia 10 tahun Teteh udah belajar Al-Quran Braille, Braille yang lain gitu ya, huruf-hurufnya gitu. Nah, kalau misalnya aku minta Teteh ngajarin aku ngaji, tapi Teteh pakai Al-Quran Braille bisa nggak? Bisa, sangat bisa, boleh. Teteh mau belajar ngaji? Iya, betul Teh. Jadi pengen diajarin sama Teteh nih, bisa nggak? Boleh banget ya? Boleh. Teteh pakai Quran yang biasa, saya pakai Al-Quran Braille. Gitu. Jadi Teteh pakai Al-Quran Braille, aku pakai Al-Quran biasa gitu ya. Jadi nanti dibimbing sama Teteh gitu ya. Insya Allah. Nah Teh, kalau misalnya Teteh ini suka membaca Al-Quran Braille gitu kan, udah mahir dalam membaca Al-Quran Braille ini, pernah nggak sih Teh kesulitan gitu, atau misalnya ada masalah di tengah-tengah perjalanan Teteh belajar ini? Pernah nggak ngerasain kesulitan belajar Al-Quran Braille itu seperti apa? Kalau dulu saya waktu belajar pertama kali itu belajar Al-Quran Braille memang ada beberapa kesulitan. Salah satunya karena hurufnya itu kan ada yang kebalikannya ya Teh. Seperti contoh huruf wawu atau huruf wawu dengan huruf ro gitu Teh. Kalau di Arab Braille ataupun di Latin itu seperti huruf W dan huruf R. Itu tuh memang ada kebalikannya, jadinya harus benar-benar diingat-ingat lagi Teh, benar-benar teliti gitu belajarnya. Memang ada beberapa sih yang saya alami gitu Teh, kesulitannya salah satunya itu. Oh gitu. Nah kalau misalnya huruf-huruf Braille sama huruf-huruf abjad yang biasa dikenal oleh orang-orang awas itu sama nggak sih Teh jumlahnya? Kan kalau misalnya alfabet di orang-orang awas itu kan jumlahnya itu ada 26. Kalau di Braille itu sama nggak? Sama aja Teh sebetulnya. Huruf Braille dengan huruf yang awas itu sebetulnya sama. Yang membedakan itu hanya sistem penulisannya saja. Kalau huruf awas kan lambang gitu ya Teh. Nah, kalau untuk huruf Braille itu huruf timbul yang terdiri dari 6 titik. Nah, yang 6 titik ini bisa mengakomodir semua huruf, termasuk ada 28 huruf hijaiyah untuk Arab Braille, kemudian ada 26 huruf Latin, kemudian ada 13 tanda baca untuk huruf Arab Braille, dan
ada juga rumus matematika, rumus fisika, kimia, seperti itu teh. Oh gitu, berarti Braille ini memang benar-benar spesial ya Teh ya? Unik teh, hebat kan ya Teh? Hebat banget. 6 titik ini bisa mencakup semuanya ya Teh? Iya, tapi pernah nggak ada misalnya kesalahan atau misalnya salah membaca itu karena ada persamaan tadi huruf? Pernah nggak ngalamin itu? Pernah Teh, pernah juga ngalamin kayak gitu. Ya, kalau misalnya di Braille itu kan kalau misalnya di hijaiyahnya dengan huruf abjadnya itu kalau nggak salah ya huruf A itu sama dengan huruf alif ya. Iya betul. Dan huruf B sama dengan huruf ba. Iya. Berarti memang benar-benar spesial banget Braille itu dan bisa mencangkup sebegitu luas ya. Iya betul. Dari mulai dari lambang. 6 titik itu kan bisa. Iya, Masya Allah ya. Nah, Teteh di sini kalau Teteh sudah mahir dalam membaca Al-Quran Braille, belajar Al-Quran Braille, ada nggak sih atau keinginan atau pernah nggak sih ngajarin teman-teman yang lain nih yang belum bisa baca Al-Quran Braille gitu, yuk belajar bareng-bareng yuk sama saya yuk gitu, pernah nggak kayak gitu? Pernah Teh, waktu di asrama juga saya ngajarin anak-anak belajar Al-Quran Braille. Kemudian setelah saya kerja di Umi Maktoum Voice juga ada yang pembinaan juga sama saya belajar gitu. Dan bahkan pas ketika saya kuliah pun ada beberapa teman yang memang mereka tertarik belajar itu Teh, belajar huruf Braille. Mereka juga belajar, bahkan ada salah satu dari mereka sampai bisa membaca dan menulis Teh. Masya Allah, berarti sebegitu menariknya Al-Quran Braille ini sampai teman-teman Teteh pun di perguruan tinggi juga ingin mempelajarinya gitu ya. Insya Allah yang melihat pun pasti bisa kalau belajar gitu Teh, karena kan ada rumus-rumusnya. Iya, nah kalau misalnya Teteh nih ada teman-teman tunanetra yang ingin belajar gitu, yang ingin meminta ilmu gitu kan, berbagi ilmu gitu kan, pengen bisa sama-sama kayak Teteh gitu loh, bisa Al-Quran Braille, itu gimana Teh caranya Teh? Insya Allah untuk sekitaran Bandung dan Cimahi bisa gabung di kantor di sini di Umi Maktoum Voice gitu. Jadi setiap hari Minggu itu kami mengadakan pembinaan baca tulis Al-Quran Braille gitu. Jadi bisa datang langsung ke sini. Iya, Masya Allah ya Teh, berarti mempermudah sekali ya. Iya. Buat teman-teman tunanetra yang ingin belajar atau ingin mengenal dan memperdalam bacaan Al-Quran Braille-nya bisa gabung ya Teh ya, di pembinaan tersebut di setiap hari Minggu ya Teh ya. Iya, dari jam 8 dari jam berapa tadi? Dari jam 9 ya? Sampai ba'da zuhur. Masya Allah. Nah, kalau untuk teman-teman yang bisa melihat nih Teh, yang pengen banget belajar Al-Quran Braille, caranya gimana Teh? Nah, untuk teman-teman, sahabat-sahabat UMP yang ingin belajar Al-Quran Braille juga, meskipun teman-teman dikaruniai penglihatan yang sempurna, bisa juga mengunjungi channel YouTube Umi Maktoum Voice di Al-Quran Braille Official. Di situ juga ada konten-konten tentang tutorial Arab Braille gitu Teh. Iya, berarti sambil belajar juga. Sambil belajar juga ya Teh ya, jadi bisa banget gitu. Nah, menurut Teteh nih, penting gak sih kalau misalnya Braille ini dipelajari oleh orang-orang awas atau memang ini hanya diperuntukkan untuk teman-teman tunanetra saja? Sebetulnya penting banget Teh dipelajari oleh semua orang gitu, tidak hanya yang tunanetra saja Teh. Penting juga dipelajari oleh teman-teman yang melihat seperti Teteh gitu. Karena apa? Karena ketika suatu saat ada teman atau saudara, keluarga yang tunanetra, bisa langsung diajarkan oleh yang awas juga gitu Teh. Oh gitu. Jadi memang benar-benar ini tuh ilmunya tuh sangat-sangat berguna sekali ya Teh. Kalau misalnya dipelajari oleh orang-orang awas itu juga ditakutkan gitu ya di suatu hari nanti atau suatu saat nanti ada urgensi yang memang membutuhkan ilmu itu gitu. Iya, bahkan kan kita tidak pernah tahu ya Teh, apakah kita tuh punya anak itu nantinya itu sempurna atau tidak, misalkan tunanetra atau melihat kan tidak tahu. Ketika kita sudah belajar, sudah bisa Braille kan bisa mengajarkan juga ke, misalkan kita punya teman atau misalkan kita punya anak yang tunanetra, kan kita bisa langsung mengajarkannya juga kepada mereka gitu Teh. Berarti memang buat teman-teman sahabat UMV nih yang pengen banget belajar Al-Quran Braille itu penting sekali untuk misalnya mengulik, terusnya mempelajari Braille dari mulai huruf, angka sampai Al-Qurannya pun memang diperlukan ya. Iya, karena betul. emang itu untuk bekal kita ilmu di masa depan nanti gitu kan. Iya.
Jadi bisa sharing juga ya sama teman-teman yang lain. Iya, gitu. meskipun sekarang kan udah ada Morotal, audio Morotal misalkan Iya. gitu ya Teh, atau ada sekarang tuh aplikasi Al-Qur'an Braille digital, tapi tetap media Al-Qur'an Braille ini memang diperlukan Teh, karena kan biar kita tahu bentuk hurufnya, kemudian bisa tahu mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek. Seperti contohnya misalnya kita Qul huwallahu ahad, itu seperti itu. Misalnya mana sih yang dibaca panjang, mana sih yang dibaca pendek. Nah, kemudian untuk menghafal juga bisa lebih mudah Teh, kan gitu. Terus tajwidnya juga bisa lebih paham kalau kita sudah bisa belajar atau sudah bisa paham dengan Al-Qur'an Braille-nya gitu. Oh gitu. Kalau misalnya cara bacanya ini Teh, kan kalau misalnya aku sendiri pun kalau misalnya baca Al-Qur'an itu kan biasanya kalau orang-orang awas itu dari kanan ke kiri ya Teh ya, Iya, betul. baca Al-Qur'annya. Kalau untuk di Al-Qur'an Braille itu cara bacanya seperti apa? Kalau untuk Al-Qur'an Braille itu dari kiri ke kanan. Kalau Gitu, untuk Teh. huruf-huruf yang lain mungkin ada pemisah atau gimana Teh? Nah, untuk hurufnya memang Al-Qur'an Braille itu kan dipisah per juz ya. Nah, salah satu perbedaannya Al-Qur'an Braille dengan yang biasa itu, kalau Al-Qur'an Braille itu dipisah per juz Teh. Nah, ada yang satu bukunya itu 1 juz, ada yang 3 juz Teh. Nah, kalau yang 1 juz itu ada terjemahnya. Bahkan beratnya itu satu mushaf itu bisa mencapai 25 kg Teh. Masya Allah, berarti satu mushaf 30 Iya, itu betul. 25 kilo. Ya Bisa. Allah, berarti benar-benar perjuangan teman-teman Iya. tunanetra tuh benar-benar Masya besar, Allah. benar-benar besar banget ya. Iya, sehingga harganya juga mahal Teh gitu Iya. kan. Benar, Masya Allah. Di Berarti samping berat harganya pun mahal iya. gitu. Kalau misalnya orang-orang awas kan gampang ya Teh ya. Kalau Iya. misalnya mau bawa Al-Qur'an itu kan bisa masuk saku gitu kan, ada bisa masuk tas Iya, gitu ya. betul. Tapi kalau Al-Qur'an Braille itu tidak bisa dibawa sekaligus Iya, gitu ya satu mushaf. biasanya kalau saya kalau mau ngaji itu ditanya dulu ke yang mau yang mengundangnya mau Iya. baca juz berapa gitu, bisa bawa salah satu aja gitu Teh. Gitu, Masya Allah. Nah Teh, di penghujung podcast kita hari ini nih, setelah kita ngebahas tadi rumitnya belajar Al-Qur'an Braille seperti apa, kesulitan Teteh belajarnya seperti apa, terus Iya. pesan untuk teman-temannya seperti apa. Nah, kita menurut Teteh sendiri, kalau misalnya belajar Al-Qur'an Braille itu khusus untuk semua teman-teman yang lain gitu, baik tunanetra maupun awas ini memang diperlukan, apa sih harapan Teteh buat yang teman-teman yang lagi nonton nih saat ini, harapannya apa? Biar mereka itu semangat gitu belajar Al-Qur'an Braille, terus semangat mengikuti pembinaan, biar bisa membaca Al-Qur'an Braille. Apa nih harapannya? Ya, untuk sahabat-sahabat WMP yang senasib dengan saya, yang senasib seperjuangan gitu, yang sesama tunanetra ya, sekarang kan sudah dipermudah ya dengan adanya Al-Qur'an Braille. Jadi insya Allah kita sama-sama lebih tingkatkan lagi semangatnya untuk belajar Al-Qur'an Braille-nya. Dan bagi teman-teman yang mau mengajukan Al-Qur'an Braille, yang ingin memiliki Al-Qur'an Braille, boleh mengunjungi Iya. YouTube kami, boleh komen di YouTube juga boleh di Instagram, boleh juga di menghubungi ke nomor WhatsApp ya Teh, atau telepon di Iya. 022 522 8552. Oh, jadi buat teman-teman tunanetra yang ingin mengajukan Al-Qur'an Braille bisa menghubungi nomor telepon Umi Maktum Voice ya, Iya, betul. di 022 522 8552. Iya. Iya, baik. Sahabat, karena kita sudah di penghujung acara dan di podcast kita hari ini kita sudah membahas beberapa tentang Al-Qur'an Braille ya Teh ya, Iya. keunikannya, terusnya kemudahannya seperti apa, terus cara belajar seperti apa. Ayah nih mohon pamit hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Teh Wiwin, Iya. iya Teh Wiwin juga ingin pamit ya Teh ya. Iya, betul. Iya. Nah, kami berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast esok hari. Dadah. Menjadi kebahagiaan tersendiri di saat Al-Qur'an Braille telah diterima dan dibaca oleh para insan tunanetra. Voice menargetkan membagi 1000 set Al-Qur'an Braille kepada 1000 insan tunanetra di seluruh Indonesia. Mari bergabung bersama kami dalam program 1000 set Al-Qur'an Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Qur'an Braille.
Silakan kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022-522-8552. Silakan follow Instagram kami @umimaktumvoice. Sungguh, Allah lah yang menanam pohon kerinduan dalam hati hambanya. Dan Allah lah yang bersedia menerima cinta hambanya. Seorang hamba Allah menunduk, merendah di hadapan yang maha penyayang. Dari lisannya keluar kata-kata, Ilahi, jadikan kami orang yang kau pilih untuk menyaksikanmu, yang kau kosongkan dirinya untukmu, yang kau bersihkan hatinya untuk diisi cintamu, yang kau bangkitkan hasratnya akan karuniamu, yang kau ilhamkan padanya untuk mengingatmu.